I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, seperti minggu sebelumnya, kita tetap beribadah di rumah aja. Tapi sebelum kita memulai ibadah hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semuanya untuk mempersiapkan diri adik-adik terlebih dahulu. Seperti biasa nih, kakak mau tanya, semuanya sudah mandi? Sudah? Sudah pada minum susu? Sudah. Semua, berarti semuanya udah siap ya. Nah, setelah kita mempersiapkan diri adik-adik, kita akan mempersiapkan perlengkapan ibadah kita. Yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu Alkitab. Yang kedua, Kidung Jemaat. Nah, untuk kelas Kana dan kelas Tesalonika, jangan lupa untuk mempersiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Nah, hari ini kakak tidak sendirian saja. Kakak akan ditemani oleh Kak Hilda dan juga Kak Nini. Oke, yuk semuanya sudah siap untuk beribadah hari ini? Yang sudah siap katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Deborah. Halo adik-adik. Sekarang ditemani sama Kak Nini. Kita mau bernyanyi. Aku bahagia karena sudah ditemani oleh Tuhan, ya kan? Walaupun di rumah aja kan semua tetap sehat kan? Nah, abis itu kita akan belajar berhitung. Semua mau? Mau? Iya, pasti mau. Oke, siap-siap semua pasukan Kristus. Kan ini akan panggil pasukan Kristus. Masih ada yang duduk, masih ada yang malas. Ayo, siap. Semangat. Siap ya, pasukan Kristus. Siap. Yeay, kita akan nyanyikan Aku Bahagia. Yesus angkat sakitku, Yesus angkat malasku. Kita nyanyikan ya. Musik. Semua tepuk tangan. Buang ke
kembali. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, kakak mengundang adik-adik semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik ikutin doa kakak dalam hati adik-adik masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih juga ya Tuhan untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami juga ya Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini ya Bapa, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berkati kami Bapa untuk ibadah kami untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu ya Bapa di tengah-tengah ibadah kami untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga ya Tuhan teman-teman kami ya Bapa yang jauh dari kami ya Tuhan. Beri mereka juga kesehatan ya Bapa agar mereka ya Bapa pada hari ini ya Tuhan bisa mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing untuk hari ini juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pastinya masih tetap semangat ya. Sekarang ditemani sama Kak Hilda. Yuk, kita mau memuji nama Tuhan. Semuanya siap-siap, tangannya dikepal. Kita mau nyanyi sambil berdiri. Kakak panggil pasukan Kristusnya ya. Pasukan Kristus, siap. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus manis dan indah. Tahu gak? Tahu dong. Yuk kita panggil musiknya ya. 1, 2, 3, musik. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini diambil dari hukum Taurat yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, Kak Hilda, tadi kita sudah dengarkan hukum Taurat ya Kak? Iya, Sekarang Kak. kita mau nyanyi Kak, dari mana Kak? Dari buku Ende nomor 585. Judulnya? Sambama Jehovah. Dewa Tata. Kita nyanyikan bersama-sama, harus dengan gembira, dengan semangat. Kita akan menortor sama-sama. Oke, Siap. kita panggil musiknya Kak. 1, 2, 3, 3, musik. Nyanyi yang gembira ya, semangat semuanya. Kita nyanyikan.
sama-sama mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu pujian yang berjudul Give Thanks. Kita akan nyanyikan bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu, ya. Sangat senang, sangat sukacita kita karena Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan waktu yang baik ini kepada kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan, cerita tentang seorang raja di Israel yang bernama Hizkia, yang ketika itu sedang sakit dan lalu Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Di mana itu tertulis? Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita akan baca nanti bersama-sama. Namun sebelum kita sama-sama membaca, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam surga atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh kembali hari ini memuji memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, berkati kami
sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, kami bisa melakukan dan menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan hitung dan kita akan baca bersama. 1, 2, ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue arah." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian pernah sakit? Ya, apakah sakitnya dirawat di rumah? Apakah sakitnya dirawat di rumah sakit? Pokoknya yang namanya sakit tidak enak, tidak asik, tidak menyenangkan. Ya, bermain jadi tidak leluasa, belajar terganggu, dan masih banyak lagi. Ya, karena tidak enak, maka saya mau berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jadikanlah aku tidak pernah sakit selama aku hidup." Apakah itu mungkin? Ya tentu tidak mungkin, ya. Karena semua manusia pasti bisa jatuh sakit, ya. Apakah anak-anak, apakah orang dewasa, orang tua, ya. Apakah badannya gede, jadi bukan karena badannya gede nggak bisa sakit, ya. Apakah badannya kecil, apakah pejabat, ataukah orang kaya. Jadi presiden juga bisa sakit berarti, ya, bisa. Jadi penyakit itu tidak pandang bulu. Presiden, menteri, jenderal bisa sakit. Bahkan dokter yang kerjanya mengobati orang sakit pun bisa jatuh sakit. Nah, karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan,
cerita kita dalam Alkitab ini, kita mau belajar dari seorang raja Hizkia, bagaimana dia menjalani penyakitnya dengan iman, dengan kesabaran, dan dengan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, siapakah Raja Hizkia? Raja Hizkia adalah seorang raja di Israel yang takut kepada Tuhan, ya, yang setia dan tulus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ketika itu dia sakit, badannya seperti bisul, dipenuhi seperti bisul yang disebutkan bara. Tentu ini sangat menyakitkan. Tidur pun gak enak, duduk pun gak enak, kemana-mana orang pasti jijik melihat. Nah, karena itu dikatakan saat itu Tuhan berfirman kepadanya bahwa ia tidak lama lagi akan mati. Nah, jadi Hizkia raja yang baik, raja yang setia, yang tulus melakukan apa yang baik di mata Tuhan, bisa sakit juga. Jadi orang percaya, orang beriman kepada Tuhan pun bisa sakit, ya. Jadi bukan berarti karena kita orang percaya, orang beriman nggak sakit, tetap bisa. Kenapa? Karena sumber penyakit itu bisa banyak hal. Bisa berasal dari makanan atau minuman yang kita makan atau minum. Di sana terdapat kuman atau bakteri. Kita nggak bisa menjamin bahwa semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu sehat dan bersih. Bisa juga ya melalui udara, ya, seperti bakteri misalnya, seperti virus misalnya, menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Bahkan dari udara yang kita hirup pun bisa masuk virus, seperti virus sekarang kan, virus corona, menyebabkan banyak orang sakit dan banyak orang mati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apakah kita bisa menjaga supaya diri kita jauh dari penyakit? Ini bisa kita lakukan dengan menjaga hidup bersih dan sehat. Seperti sekarang, kemana-mana cuci tangan, rajin mandi, membersihkan badannya, lalu kemudian tahu jam istirahat, kapan bermain, kapan belajar. Lalu kemudian ya kita memakan makanan yang bersih dan sehat, tidak jajan sembarangan dan lain sebagainya. Itu dari kita, ya. Tapi apakah mungkin itu semua bisa menjamin kita tidak sakit? Tentu tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaan, apakah yang bisa kita lakukan kalau kita sakit? Nah, jadi kalau semua orang bisa sakit, lantas kalau sakit, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Inilah pelajaran bagi kita melalui Raja Hizkia. Ketika ia sakit, ia mohon pada Tuhan agar kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan penyakitnya. Ya, dia betul-betul dengan tulus, dengan sepenuh hati, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan menyembuhkan penyakitnya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah ketika Hizkia berdoa lalu simsalabim langsung penyakitnya sembuh? Tidak. Dia Allah melalui Nabi Yesaya menyuruh ya Raja Hizkia membuat obatnya. Nah, jadi dia kemudian disembuhkan oleh Tuhan dan bahkan umurnya ditambahkan lagi 15 tahun. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Ya, dia orang yang benar, orang yang tulus beribadah kepada Tuhan, yang rajin berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doanya. Nah, ini menjadi sukacita kita. Kita senang, kita bahagia karena Tuhan juga mendengarkan doa-doa kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita sakit berdoa kepada Tuhan,
Lalu ketika orang tua kita sakit, berdoa juga kepada Tuhan. Ketika saudara kita, teman kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Bahkan semua orang kita doakan supaya Tuhan berikan kesembuhan kepada penyakitnya. Ya, siapapun, seperti sekarang kan banyak orang sakit. Jadi kita mohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Nah, lalu dengan cara apa Tuhan menyembuhkan penyakit kita? Yang pertama, setiap orang sakit tentu harus berobat, harus minum obat. Itu yang pertama. Jadi adik-adik kalau sakit jangan cengeng, jangan malas minum obat, ya. Karena itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan dalam tubuh kita untuk melawan penyakit melalui vitamin, ya, melalui gizi yang kita makan. Makanya adik-adik jangan malas makan sayur, jangan malas makan buah, ya. Jangan sukanya jajan-jajan saja. Nah, yang ketiga apa lagi? Nah, inilah doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau kita sakit, kita berdoa karena Tuhan memberkati obat yang kita makan, melaluinya kita mendapatkan kesembuhan, ya. Jadi Tuhan memberkati obat yang kita makan, yang kita minum, dan Ia menyembuhkan penyakit kita melalui obat tersebut. Jadi Tuhan mengasihi kita dan Ia mendengarkan doa kita. Apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan dengarkan. Bila kita mendoakan dengan yakin kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami boleh pelajari, sehingga kami tahu bahwa kami bisa saja sakit, bisa lemah, namun kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mendengarkan doa kami, sehingga bila mana kami berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan, Engkau mendengarkan dan Engkau menjawab doa kami. Tuhan, itulah juga doa kami hari ini. Berkatilah anak-anak-Mu dimanapun berada. Jagai mereka Tuhan, sembuhkan yang sakit. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu juga kami mohon kepada semua orang tua kami, semua pelayan gereja-Mu, bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan cerita khotbah untuk hari ini yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Senaga. Kakak hari ini akan menyampaikan warta sekolah minggu, yaitu yang pertama untuk aktivitas Kanaan dan kelas Tesalonika. Sama seperti minggu sebelumnya, adik-adik harus membuat video untuk menceritakan ulang isi khotbah pada hari ini, dan jangan lupa juga untuk share ke media sosial Facebook dan Instagram Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota, dan jangan lupa untuk di-tag juga. Yang kedua, untuk aktivitas Nazaret dan Samaria, yaitu minta bantuan untuk mama papa membuat video ayat hafalan. Dan untuk ayat hafalan hari ini yaitu dari 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Jangan lupa untuk di-share juga videonya ke media sosial Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota di Facebook dan Instagram, dan jangan lupa juga untuk di-tag. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu terakhir nih adik-adik. Masih tetap semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Sukacita, Ku Bertemu Bersama Yesus. Minggu kemarin udah dinyanyiin sama Kak Erika. Sekarang kita nyanyi lagi ya. Sudah siap semuanya? Yuk semuanya berdiri yuk. Pasukan Kristus. Oke, kita panggil musiknya. Musik. Sukacita, ku bertemu
semuanya, nggak terasa nih waktu ibadah kita untuk hari ini lah berakhir. Tapi kakak tidak lupa untuk ingatkan nih untuk adik-adik untuk tetap jaga kesehatannya, cuci tangannya, dan juga makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa juga untuk dipakai maskernya apabila adik-adik beraktivitas di luar. Dan yang terakhir nih, kakak tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik, jangan lupa juga untuk men-share aktivitas adik-adik yang tadi ke media sosial adik-adik, ke Facebook dan Instagram Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Dan jangan lupa untuk di-tag ya adik-adik. Oke adik-adik, sekian ibadah hari ini. Dadah, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.